Majelis Keluarga Indonesia dengan bangga mempersembahkan selalu Allah pergilirkan antara doa sakinah mawaddah warahmah, bahagia hingga surga, sampai prahara yang Allah takdirkan begitu indah, membuat setiap kita belajar pada setiap keluarga Nabi, keluarga sahabat, hingga keluarga para pejuang. Makhluk Allah senantiasa bertasbih dengan caranya sendiri. Sementara manusia terlarut dengan kesibukannya bersama atau tidak bersama Allah. Tidak banyak yang didapat dari bangku sekolah, terutama pelajaran kehidupan. Kini, saatnya kita belajar bersama. Sekolah Ayah Bunda. Sesurga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur adalah sebuah keniscayaan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, para siswa-siswi sekolah Ayah Bunda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya. Kembali kita berjumpa dengan sekolah Ayah Bunda, di mana Coach Ruli akan berbagi dengan kita. Sepertinya beliau sudah juga hadir malam hari ini. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustaz. Ahlan bik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Masih di Alhamdulillah Jakarta ya. ini ya? Masih, tadi Masya ada Allah. coaching, ada konseling pranikah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ada yang mau lagi? Salah. Ini balik lagi ke Ustadz Holis lagi nanti ini. Ustadz, kita akan membahas tentang masa tumbuh kembang anak ini. Ya. Perhatian kita kali ini lebih kepada how to prepare our children Yes. to puberty. Jadi ketika kita Oke. bicara tentang pubertas ini, sepertinya kalau saya pelajari Ustadz Hari Santosa, Allah Ya. yarham, Ya. beliau itu tidak mengadopsi pembagian usia ala barat ya. Ya. Yang dari mulai toddler, children, teenage, adult, kemudian sampai ke elder. Ternyata bukan itu yang diambil sama beliau. Ini kita mulai dari mana Ustaz kalau bicara tentang akil balik ini Ustaz? Yes, Ustaz. Fadhal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa berjumpa hari ini. Jadi pembahasan itu sebenarnya dimulai oleh Profesor Malik Badri ya. Profesor Malik Badri lah yang bukan sebenarnya beliau lebih banyak speak up terkait dengan ini, bahwa tidak tepat kita menggunakan dalam Islam itu menggunakan istilah-istilah tadi, karena memang Alafu Ustaz, Profesor Malik Badri ini siapa? Banyak yang nggak beliau paham Ustaz. itu psikolog ya, beliau profesor psikologi yang sangat luar biasa. Kalau tidak salah kebangsaan beliau adalah Pakistan, dan kemudian beliau Masya Allah dengan ilmuannya yang luar biasa, beliau banyak memberikan pencerahan-pencerahan yang salah satunya tadi bahwa kita ini kalau merujuk pada Rasulullah itu membagi hanya menjadi dua saja. Membagi hanya menjadi dua, yaitu adalah prabalik sebelum anak-anak istilahnya dan dewasa. Di kita itu tidak ada, nanti kalaupun nanti dibagi lagi ada apa namanya
dewasa awal, Hmm. remaja Oh, akhir itu jadi panjang ya, nanti kalau ya, pembahasan ya. itu kan ini remaja awal loh, ada dewasa Hmm, awal. hmm, hmm, hmm. Jadi panjang banget kalau di kita sebenarnya cuma dua, anak-anak dan dewasa. Kalau Mumayyiz dan mukallaf begitu ya. iya, begitu saja. Selesai, tidak ada yang lain. Makanya dan akhirnya di situ pun kalimat sering yang sering saya obrolin Ustaz. Anak-anak kita kapan gedenya sih gitu. Hmm. Pertanyaan yang sederhana. Kapan gedenya? Karena sampai kapanpun meskipun udah punya anak ya tetap anaknya orang tua juga kan ya. Betul. Nah, apalagi sebenarnya kalau kita menggunakan tadi, ini kan masih anak-anak, ini kan Hmm, masih hmm, hmm, remaja, ini hmm. kan masih dewasa awal. Ya, Loh, kapan gedenya? Kalau di dalam ya. Islam jelas dia sudah punya tanggung jawab. Kalau bahasa Oke. kita misalnya dia sudah dosa, dia sudah bisa nanggung dosa. Ini kan Ya, gitu kan. Nah, ini yang menjadi titik awal kenapa ada ungkapan dalam bahasa Arab yang mungkin arti sederhananya gini, Ustaz. Dasar itu lebih utama daripada lanjutan. hmm, Nah, ini ya. betapa hari ini kita penting sekali untuk memastikan dasarnya kuat. Oke. Karena kalau enggak nanti ketika Ustadz misalkan kita bangun bangunan, rencananya satu lantai ternyata harus jadi dua lantai, itu kan Ya, pondasinya disuntik lagi, Ustadz. ya. Karena pondasinya ternyata nggak kuat. Nah, hari ini pun kita juga sama bahwa apakah pondasi kita kuat atau tidak. Nah, ini akhirnya penting kita mulai lagi ya. Ini pembahasan kita terkait dengan bagaimana kita mendidik prabalik atau tadi kita ngomongnya sebelum anak-anak puber. Puber itu Oke. kapan? Sebenarnya puber itu pun kalau dalam bahasa kita, puber itu sebenarnya ketika usia balik itu sudah puber gitu loh. Oke. Ya, Kalau kalau lihat bagaimana Pak Sarlito Wirawan iya, eh eh, lawyer HAM ya, beliau iya, sudah nggak iya, ada kan ya? iya. Eh, Beliau katakan bahwa istilah remaja itu baru dikenal di kita itu akhir abad 19 awal abad 20. 80. Iya, betul. Itu eh, berusaha untuk mengembalikan kita kepada dua pemahaman antar mumayyiz dan syabab tadi gimana, Ustaz? Karena setelah itu kan ada suyuh. Model Iya, kayak saya gini yang jenggotnya nah, udah putih-putih iya. gini ya, suyuh Suyuh ya, namanya udah gitu. syekh, syekh udah Udah. tua maksudnya. Iya, syekh tua maksudnya kan syekh ada dua ya, ada syekh Iya, ilmu, ada syekh tua. Ini iya, syekh tua syekh ini. ya, syekh udah profesor kan syekh Iya, alif ininya gitu. Nah, ya. nah jadi ini sebenarnya yang tadi saya bilang kalau ya saya tidak ini ya ketika di dunia psikologi barat itu kan memang ini jadi ini Sat. Makanya akhirnya nanti bahasanya jadi banyak nanti akhirnya kalau kita ngomong bahas gender lah bahas ini kan jadi panjang ya ininya Ya, ini ya. tapi pada titik ini bahwa kita kita sebagai umat muslim harus mulai harus oke ya kita menyebut anak remaja nggak ada masalah tetapi kita harus memastikan bahwa ada batasan-batasan ya terkait dengan tadi kata ketika anak-anak sudah memayis, ketika mereka sudah punya taklifah, mereka sudah punya beban di pundak mereka, ini mereka harus clear. Jadi saya berharap kita semua punya frame yang sama terkait dengan ini. Jadi jangan sampai nanti frame-nya jadi beda. Jadi frame-nya jadi beda ketika mengatakan remaja, remaja itu anak-anak gitu loh. Oke. Ini yang jadi menurut saya jadi sesuatu yang akhirnya nggak selesai gitu. Kalau ketika mengatakan remaja itu bocah, oh remaja, oh, dia namanya juga bocah gitu kan. Namanya juga bocah, namanya masih juga remaja. Ya. Bahwa Pak, ini, Mhm. pemaklumannya menjadi apa? Permisif atau malah menjadi negatif, Ustaz? Menurut saya jadi negatif karena akhirnya Hmm. tadi menganggap anak tidak akan pernah dewasa. Ini terkait Oke. dengan, jadi gini Zat, kita ini mohon maaf, seringkali tidak ingin anak kita mendapatkan beban. Ah, ini yang cikal bakalnya sebetulnya parent yang bikin anak jadi strawberry generation. Yes, betul. Oke, karena nggak kepengen kan gini Ustaz, filosofinya. Ya, Anaknya ya, tukang becak nggak kepengen anaknya jadi tukang becak. Anaknya petani betul, nggak kepengen anaknya jadi petani. betul, betul. Anaknya bapak saya itu lawyer HAM Iya, yang saya cintai. Beliau itu nggak kepengen anaknya satu pun masuk tentara. betul. Karena waktu itu tentara mesti apa ngurus anaknya itu di bawah kolong, makanya ada istilah anak kolong lah. Saya ini Ya, anak ya, kolong. ya, Jadi ya, eh, sangat tidak nyaman, mungkin gajinya kecil, mesti ya, perang, mesti apa segala macam. Masih zamannya Pak Pak Rudini, masih zamannya ya, zaman itulah ya, zaman ya, zaman gak ya, enak tahun 50-an itu. Itu membuat beliau menjadi tidak boleh ada anaknya yang jadi tentara. Nah, itu kan jadi satu PR PR apa ya? Stigma
Ya, nggak tahu apa saya keliru, mohon dikoreksi Ustaz. Jadi ketika ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya seperti dia, ya, itu kan jadi seolah-olah ada pemanjaan yang apa ya, nggak disadari sebagai pemanjaan atau gimana betul, Ustaz? betul. Betul, di sisi lain pada waktu itu mereka melihat, kalau kita lihat di angka usia kita sedia, Hmm, nanti anaknya kalau bisa jadi pegawai aja. hmm, Kan gitu kan, ya, pegawai ya, itu enak, semuanya terjamin. Jadi sama mungkin dengan anaknya petani. Petani itu kan penuh ketidakpastian setia. Kalau tentara penuh dengan tadi kemungkinan dipindah-pindahnya, ya, petani itu penuh dengan ketidakpastian terkait dengan harga dan segala macam. Akhirnya juga banyak. Udahlah jangan jadi anak petani. Jadi kalau bisa jadi pegawai. Ini kan akhirnya itu yang muncul ya frame tadi ya, frame-frame tadi. Tapi ya, saya ingin mengembalikan pada titik dasar kita hari ini yang kalau kita mulai ngomong pendidikan prabalik sebenarnya em, ada kata kunci ya, kata-kata kunci utama ya, yang harus yang kita miliki. Apa itu? Kata kuncinya adalah kata fitrah. hmm, Kata fitrah. oke, Bahwa fitrah itu tidak sesuatu yang tidak bergeser gitu. Sesuatu yang pasti yang sudah firm, yang sudah fix, yang tidak bisa bergeser. Makanya dan itu sudah di ayat Quran dan di hadis juga sudah jelas gitu kan bahwa itu dijelaskan namanya fitrah kita itu clear gitu loh. Allah melahirkan semua anak itu dengan fitrahnya. ya. Nah, Rasulullah ini SAW bilang kullu mauludin yuladu ala fitrah al gitu ya. fitrah. Betul. Jadi ini bahwa Tunggu dulu Zat. Ini ya, kita let me make this things clear. iya, Karena fitrah itu biasanya dikenal sama banyak orang, termasuk iya, saya, iya, itu adanya cuma zakat fitrah sama Idul Fitri. iya. Oke, oke. Jadi fitrah ini apa? Karakter bawaan yang sifatnya kalau kita apa kembali kepada tubuh kita biometrik sifatnya, Ya, apakah dia termasuk DNA, retina dan sidik jari yang tidak akan pernah ya. berubah atau masih bisa dibentuk atau apa fitrah itu sama dengan karakter atau gimana Iya, Ustaz? iya. Jadi nanti Awas kalau ini, saya agak agak oke, mundur ke belakang lagi iya, jadinya iya, iya, karena nggak apa-apa. Seth. pengen Jadi pengen nyamain persepsi ini. iya, jadi fitrah ini kalau kita ini ya, kalau kita bicarakan kadang-kadang orang bilang fitrah itu apa sih gitu kan? Fitrah Hmm, itu hmm, hmm. makanan macam apa gitu? Apa ini Ya, ada hubungannya dengan zakat fitrah atau dengan ketupat lagi dengan opor gitu kan? ya. Nah, bahwa fitrah ini sendiri sebenarnya nanti kalau menurut mungkin kalau Ustadz Hari misalkan Allah Yarham, Ustadz Hari membagi dengan menjadi delapan. Membagi delapan, mulai dari fitrah keimanan misalkan. Jadi fitrah Oke, itu memang potensi yang Allah berikan, potensi yang Allah berikan. Mau oke. nanti ada yang nyebutnya 5, ada yang Hmm, nyebutnya hmm, delapan, hmm, dua hmm. belas, monggo lah itu terkait Ya, saya tidak itu terlalu itu. matrikulasi lah ya. Iya, gitu. Jadi bahwa itu adalah semua kita pasti sudah Allah berikan potensi. Oke. Paling utama adalah potensi keimanan. Fitrah iman itu sudah semuanya dijelaskan. Makanya kalau yuladul alal fitrah itu kan siapa yang membuat majusi, siapa yang membuat Nasrani itu kan Ya, orang tuanya ya, disebutkan gitu. ya. Berarti memang Orang tuanya yang rusak. Ya, iya, yang rusak orang tuanya. Dalam artian apa? Berarti sebenarnya fitrah itu adalah memang potensi yang Allah berikan pada kita. Potensi yang Allah berikan pada kita. Tubuh ini juga fisik ini adalah fitrah. oke. Makanya pertama adalah ketika kata kata kunci fitrah, di sini ada nanti dua dua jalir kalau saya bilang. Satu menerima fitrah, kedua mengembangkan fitrah itu. Oke, oke. Karena Nih, sifatnya dia potensi ya. betul. Bisa tenggelam, bisa melejit. Bisa melejit. Ini akhirnya Oke. di sini dan anak di sini makanya di situ kalau disebut mau jadi Nasrani atau Majusani istilah itu adalah tergantung orang tuanya. Bagaimana ternyata akhirnya lingkungan dalam tanda kutip orang tua itu membentuk mereka, membentuk anak-anak itu dalam hal ini. Jadi betapa penting akhirnya dalam konteks ini akhirnya anak tidak bisa hidup sendirian. Ya, Karena nanti kalau tumbuh sendiri seperti siapa namanya Mowgli, oke, itu hanya instingnya. oke. Insting hidupnya akan tetap. Namanya bayi pun insting hidupnya ada. Ketika Oke. dia lapar, dia akan nangis. Itu kan Ya, insting hidup, itu kan ya, insting aja. ya. Tetapi potensi nanti ada fitrah akal. Nah, ini yang hanya dimiliki oleh manusia. Ini tidak akan berkembang bila kita tidak mengembangkannya. Kalau kumpulnya sama serigala ya jadi Mowgli. Tadi jadi Mowgli gitu. Oke. Itu jadi
kalau kita bicara fitrah, nah ini kata kunci pertama, fitrah ini. Jadi kata fitrah ini menjadi kata kunci yang kalau kita ini kan bahwa dan itu tidak berubah. Tidak ada perubahan, maksudnya gini, semua kita dikasih fitrah yang sama, potensi Oke. yang sama. Ya. Semua kita. Apakah mau anaknya George W. Bush misalkan atau siapapun di fitrah keimanannya ada gitu. Semuanya ada. Makanya eh, semua anak lahir dalam kondisi yang ya tidak salah walaupun kelakuan mak bapaknya keliru tapi anaknya tidak pernah dia tidak menanggung dosa. Makanya dalam konsep Islam Ya. tidak menanggung dosa turunan gitu loh. Iya, Oke. kalaupun nanti bapak ibunya melakukan kesalahan, anaknya dia tidak ada kesalahan dengan Ya. anaknya seperti itu. Di kita nggak ada reinkarnasi. Tidak ada reinkarnasi Ya. juga. Ya. Nah, ini Jadi, nah apa Ustaz? ya, Kalau kita lihat potensi ini dari fitrah ini menjadi bagian yang kemudian saya nggak tahu ya. ya, Apakah anak-anak yang punya kebutuhan khusus seperti autism atau ADHD ya, atau kinestetik atau apapun itu, ya, mereka biasanya punya kelebihan yang lebih menonjol ketimbang orang lain. Contoh sederhana misalnya nggak usah jauh-jauh sampai ke berkebutuhan khusus. Saudara-saudara kita yang tunanetra ya, biasanya suaranya bagus-bagus kalau ngaji. ya. Daya ingatnya Eh, lebih kuat. Daya ingat lebih kuat. Karena mungkin fokusnya jadi tidak terganggu dengan visual. Ya, Sehingga apa yang didengar langsung menjadi sangat luar biasa. Eh, Saudara-saudara kita yang tunarungu, ya, itu kalau melihat pergerakan wajah kita atau mimik kita, itu menjadi ya, sangat peka. ya. Itu apa memang itu bagian dari fitrah yang Allah SWT geser inderanya menggunakan potensi yang lain atau saya salah menangkap fitrah itu Ustaz? Betul, Sat, betul. Jadi itu terjadi. Jadi akhirnya lo mohon maaf, anak saya kan cacat. Misalkan gitu. Berarti fitrahnya nggak lengkap. Enggak. Tetap lengkap. Hmm, Cuma oke. memang akhirnya eh, caranya berbeda. Nah, ini kan akhirnya yang Oke. kecuali caranya berbeda. Jadi fitrahnya tidak berubah. Di Bahwa ini beberapa tempat anak yang ya, cacat nggak punya tangan tapi bisa ngelukis pakai kaki dan betul, lukisannya bagus. betul. Itu fitrah Itu seninya ada gitu ya. fitrah ya. Kita semua punya fitrah seni. Masalahnya kita Oke. tidak pernah ada di kita tuh fitrah seni kita kan dibuat kalau kita ngomong fitrah seni ya, Sat, ya. Kadang-kadang kita dibuat itu gunung dua, ada Oh, oke. matahari, Oke. Terjebak sama diseragamkan. itu ya. Ya, Yang terjebak kata Pak pada Tino Sidin bagus. ya. Kita melihatnya pada titik bagus padahal Patinosidin itu apa ya mungkin kalau dalam tanda kutip itu kan memantik. Nah nanti ini Hmm, kata kata kunci kedua Sat. Kalau kata kunci pertama fitrah terima dan kembangkan. Nah oke. saya ingin geser dikit nih sebelum Hmm, lanjut itu. Saya ingin ya. geser ke kemudian orang tua harusnya bagaimana. Nah Ah, oke. ada titik bahwa satu kata kunci transfer karakter. Bukan transfer duit ya, tapi transfer karakter. Bukan transfer knowledge, tapi orang tua itu tugas utamanya adalah mentransfer karakter. Apel jatuhnya nggak jauh dari pohon. Betul. Oke. Ngomong karakter itu, mentransfer karakter berarti di satu titik pertama. Harus yang ada kalau bahasanya ada 4K. Hmm, Satu, harus ada kehadiran. oke. Presents. Ya. Oke. Kedua, ada kasih sayang. Hadir kalau nggak Oke. kasih sayang, gimana? Hmm, Ketiga, ada kepedulian. oke. Dan yang keempat, ada keteladanan. Hmm, oke. Nih, ini Kalau kalau lihat, mohon maaf Ustaz, saya potong. ya, Rasulullah SAW itu beliau oleh Ibunda Halimatus Sa'diyah, ibu ya, susunya, ya, itu beliau ditahan sampai 4 tahun kan. Padahal ya, sebetulnya pesusuannya cuma 2 tahun. 2 tahun. Apakah ini juga bagian dari co-parenting yang Allah Subhanahu wa taala desain sehingga fitrahnya Rasulullah SAW tetap terjaga meskipun orang tuanya sudah nggak ada. Artinya yatim piatu itu kan ketika diserahkan kepada ibunda Ya, Aminah, beliau ya, kan juga tidak mengenyam banyak banyak waktu ya, untuk berinteraksi ya, dengan ibunda Aminah, tapi ya, dengan pamannya diajak ngebolang, diajak avanturir ya, jualan ke sana, ya, melancong ke sini dan seterusnya. Itu yang mematangkan beliau sampai kepada perannya digantikan sama sang kakek gitu. betul, betul. Jadi akhirnya nanti gini, lah,
mohon maaf misalkan ada single parent gitu, kan saya nggak ada figur ayah, masih ada figur kakek, masih ada figur paman, Paman. bahkan ada Ya. tetangga laki-laki pun bisa jadi figur. Makanya mendidik satu anak itu tidak bisa hanya dididik oleh satu keluarga. Mendidik satu anak itu harus mendidik satu masyarakat besar. Ya. Nah, ini yang menjadi penting akhirnya nanti kalau kita kembangkan ke sana. Tetapi kembali lagi bahwa kehadiran itu menjadi penting. Nah, kalau ya tadi tidak, kita harus juga pada klausul dasar, tidak ada kalimat ideal. Hmm. Tidak ada yang ideal di dunia ini. Karena contohnya di Al-Quran juga nabi-nabinya nggak ada yang ideal kan, Ustaz? Betul. Makanya jadi akhirnya kita juga jadiin, loh kondisi saya nggak ideal, loh kondisinya Nabi juga nggak ideal gitu Iya. loh. Nabi Ibrahim itu bapaknya dilawan. Ya, jadi akhirnya Anaknya harus jangan ditinggal dan jangan seterusnya. kebanyakan ngeles gitu saat maksudnya. Ya, 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 Ngeles baik gitu kan akhirnya kan kondisi saya nggak ideal nih, ininya begini. Loh, ya, ya, ya. sekarang bukan bab ideal atau tidak ideal karena Mm-mm, tidak ada mm-mm, istilah mm-mm. ideal gitu. Tidak ada istilah ideal, tapi bagaimana hari ini kita semuanya kita semuanya itu apa namanya? Kita semuanya merespon kondisi ini. Nah kan? Improvisasi. Dengan tadi mengimprovisasi terus ininya dan mau mengakui, pertama kan mau mengakui diri kan, Oke. mau mengakui terus bagaimana hari ini oke kondisi kayak gini, bahkan misalkan tadi akhirnya muncul sekolah pun, oh nanti kalau dalam perkembangan nih misalkan kalau gitu kita sekolahkan anak kita, ya nggak apa-apa kalau memang orang tua merasa tidak mampu dan kemudian sekolah di ini, tapi tadi perannya akhirnya ada peran-peran yang kita sesuaikan. Tapi kembali ini nanti ke sana arahnya ya. Tetapi Ya, kembali ke ini lagi bahwa apalagi di usia prabalik ini, di usia prabalik ini kehadiran menjadi penting sekali. sebentar, Ustaz. Baligh Ya, itu kan sifatnya usia tubuh ya. ya, Kalau misalnya saya melihat sekarang ini, pengamatan saya salah atau ya, enggak? ya, ya, ya. Kita ini terlalu cepat baligh sehingga akilnya belakangan. Oke. Apa ini? Faktor nutrisi, kebanyakan micin, atau apa ini? Ya, ini kalau mungkin nanti dokter dokter Herwasta ya? Wasto bisa Ya, menjelaskan ya. lebih ininya ya. Tetapi bagaimanapun hari ini kita memang eh, makanan yang mengandung apa namanya Micin. enzim-enzim tertentu yang memang menguatkan itu menjadi mempercepat kematangan tubuh. Itu kita Oke. harus akui. Tetapi sebenarnya dari zaman dahulu pun itu sudah kalau kita ngomong dari zaman Rasulullah pun sudah Hmm. sudah di ini sudah kemungkinan itu sudah terjadi sebenarnya. Kalau kita nanti bahas bahas kalau kita lihat ya sebenarnya tidak lebih cepat tidak sebenarnya. Pas-pas Hmm. saja. Sekarang itu kalau saya mungkin di lapangan ya, di lapangan dalam artian di lembaga-lembaga pendidikan, di sekolah-sekolah saya banyak ketika keliling seperti itu, saya banyak mendapati rata-rata anak putri itu di usia 9-10 tahun. Itu pun sebenarnya Bunda Aisyah juga sama kan. Oke. Jadi sebenarnya tidak lebih cepat. Sebenarnya pas. Cuma zaman dahulu lebih lambat, Sat. Oke. Kalau zaman Kalau sekarang itu ya iya, kalau pas-pas aja. lihat, non saya Ustaz. Eh, Oke. Kalau kita baca Sahihul Qasasnya Bukhari Ya, Muslim, ya, Nabi Adam alaihissalam itu tingginya situna diro'an, 60 ya, dirok. ya, Itu kalau dirok saya 40 cm, diroknya Umar mungkin bisa 50 sentian. ya, Jadi kira-kira 30 meteran gitu. Jadi ya, kalau kita lewat UKI, kiri kanan ada sutet 20 ya. kPa, itu Segitu kira-kira tuh ya, segitulah segitu ya gitu tinggi. ya. Ya, Kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis itu, terus lama-lama mungseret, lama-lama ya, apa namanya, mengecil, mengecil, mengecil ya, sampai ya, setinggi kita gitu. Itu ya. faktor makanan juga juga atau dicabutnya keberkahan atau memang Allah SWT desain harus seperti itu sebagai sebuah sunatullah, tapi kan andil kita untuk memberikan nutrisi kepada anak nggak tahu ya. Kan kata dokter suruh rebus-rebusan. Ya. Nah, mie goreng itu bikinnya juga direbus, Ustaz. Nanti ngelesnya gitu jadinya. Mie goreng itu direbus juga katanya. Nggak, 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 nggak. Jadi kalau terkait nanti mungkin perlu pembahasan dalam ya terkait itu tadi ya, Ya, terkait. Tetapi bahwa ya memang menjadi penting akhirnya makanya nanti kan tugas orang tua memastikan, nah ini kan di dalam Quran juga jelas ya Al-Baqarah bahwa memastikan makanan anak-anak itu adalah hal halal dan dan toyib. thayyib. Baik. Ini menjadi pondasi ya, di Oke. pondasi-pondasi yang memang sebelum kita ngomong ke pendidikan pun pastikan orang tua Hmm, memberikan makanan yang halal dan thayyib.
Itu makanya para ustadz yang menerima murid baru atau santri Ya, baru, ya, biasanya mereka mengatakan dengan satu diplomasi yang menurut saya luar biasa. ya, Kami akan mendidik anak ibu menjadi soleh-soleha, tapi tolong jaga ya, hartanya menjadi halal juga, gitu kan ya, ya. betul. Itu bagian pentingnya supaya ngejaga fitrahnya anak bisa begitu juga kan. Betul, karena nanti tadi ketika daging tumbuh dari yang haram kan itu kan Nah, gitu. Ada itu baik, di hadis juga mungkin bisa jelas, dijelaskan. Jadi baik. ini yang menjadi salah satu titik awal ketika kita ngomong pendidikan anak prabali. Jadi kita dari mulai orang tua tadi ya hadir, punya kecintaan, kasih Kecintaan, sayang, kasih sayang, kemudian kepedulian, kepedulian dan mm, eh, keteladan, keempat apa namanya keteladan. keteladanan. Keteladanan. Jadi empat hal ini yang menjadi yang coba kita ngaca gitu dengan di Oke, kaca masing-masing hari ini kehadiran kita gimana, oke, ya kan? Oh, Ustaz, saya mohon maaf mungkin di sini ada kalau saya nyebut Bu Yani misalkan, qadarullah beliau harus pergi jauh gitu kan. Saya tidak hadir. Gimana? Ya tadi saya bilang tidak ada kondisi ideal, tidak ada kondisi ya, ideal. Kita tidak jangan pada titik harus pada titik ideal. Tidak perlu kita bicara itu. Orang ayahnya nggak ada, ininya begini, ininya ya, begini. ya, Karena fokus kita bukan pada masalahnya, tapi fokus kita pada solusinya bagaimana. oke, Nah, ini yang penting ini. Nah, ternyata semuanya pun tadi ketika kehadiran ini masih bisa diganti. Kasih sayang itu bukan tentang ucapan, oke. ya kan? Tidak hanya tentang ucapan, tapi juga tentang Exhaust perilaku. circuit. Iya, begitu. Kemudian, nah, keteladanan. Nah, keteladanan itu memang butuh kehadiran. Keteladanan itu butuh kehadiran. Makanya di sini yang menjadi sangat 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 urgent kehadiran itu karena keteladanan itu Ya, butuh ini. Jadi ini yang langsung. betul. Nah, kemudian saat kalau kita ngomong pada anak-anak ya, kalau kita apa namanya kita ngomong pada anak-anak, saya ingin masuk nih langsung agak sedikit masuk gitu. Ya, Anak-anak itu di usia prabalik itu dua ada kata kunci lagi. Hari ini penuh dengan kata kunci. ya, Kata kuncinya adalah emosi dan eksplorasi. oke. Jadi emosi dan eksplorasi. Kita bicara prabalik satu misalkan dari 0 sampai 7 tahun. Bagaimana? Nah, tetapi, nah ini yang kalau saya tadi agak sempat kelewatan sedikit. Eh, Kalau kita ingin anak-anak kita bertumbuh dengan baik, pastikan juga dan gitu, orang tua ini mau memberikan pengalaman dan kenangan indah bagi anak. Oke. Ustadz, Ustadz ingat nggak kenangan indah apa ketika bersama orang tua dulu? Kenangan indah apa yang diingat? Ibu Allahyarham itu suka masak sesuatu yang menurut saya nggak dipunyai oleh orang yang lain. Jadi masakannya itu beliau, saya masih ingat betul Ya, husaran selah. Husaran selah itu masakan Belanda, makanan Belanda, ada selada, campur apalah segala macam dan seterusnya. Dan rasanya itu sampai sekarang otentik, masih ya. terus terpancang di memori saya. Jadi ketika ketemu sama itu, ini husaran selah ya. Ustaz, kau tahu itu kadang-kadang membuat saya langsung keinget sama ibu. Jadi atau ini atau ibu itu sering bikin abon cakalang. Oh, Abon cakalang itu kalau kita cari di Shopee nggak ada itu, nggak ya, ketemu ya, itu ya, apa langka apa ya, masakan yang agak agak sulit. ya. Ya, tapi itu bagian yang membuat saya menjadi. Nah, satu yang sampai sekarang yang terekam di saya itu ibu sering bikin kue lumpur. Kue lumpurnya ibu Hmm. itu kentangnya kentang banget. Terus kismisnya itu selalu kismis yang nggak pernah keras, selalu lembut jadinya dan Nah, kenangan itulah yang harus kita ciptakan dengan di rumah-rumah. Bahwa rumah itu adalah tempat terindah. Nih, ini sebelum kita ngomong bagaimana tadi, saya sebelum jauh ke sana, bagaimana hari ini kenangan indah itu tercipta. Ibu dengan masakannya, ayah dengan mungkin dengan yang lainnya. Kenangan ini perlu kita ini kan, karena sebenarnya
eh, mungkin sempat kita bahas 2 minggu yang lalu, apa 2 bulan sebulan yang lalu ya. Bagaimana tentang ibadah saja ternyata kita itu akan nge-recall kenangan masa kecil kita. Ya. Dulu tuh aku pernah diajak ayah ke masjid loh, dibonceng pakai sepeda, kakinya ditaliin, Ya, dan itu supaya nggak bahkan masuk ke jerat apa jeruji. jeruji. Bahkan Ya, saya itu pernah ingat saya itu dimasukin keranjang, San. Di bonceng itu di atas di depan sepeda itu kan ada keranjangnya, ya, ya. karena badannya mungil gitu kan dimasukin keranjang. Tapi itu merasa paling wah gue di depan gitu, di depan yang lain. Jadi ketika yang kalau di belakang itu kan sambil miring gitu ya. Ya. Kalau di depan tuh kalau kita tuh merasa paling kita itu paling hebat gitu loh. Nah, itu pun menjadi pengalaman dan akhirnya kerinduan akan masjid, ibadah, suasana ngaji yang hari ini tidak dirasakan anak-anak. Hmm. Di sore bareng-bareng sama teman-teman. Jadi Oh ini mahabbahnya yang betul, digali, betul, betul, betul. Jadi bukan kepatuhan, bukan ini sebagai sebuah kewajiban, tapi justru digali dari mahabbahnya. betul. Makanya tadi kata kecintaan di awal tadi Ya, akhirnya ya, muncul dari di sini. Jadi hal inilah yang menjadi penting bagi kita semua untuk memastikan ini hadir, gitu kan? Memastikan ini hadir. Nah, ini yang jadi diskusi. Oh, udah 8:30, Zak. oh, Masya Allah. Cepat sekali ya. Saya Padahal kita, jadi ingat, ya, jadi ya, saya jadi ingat oleh Yarham Ustaz ya, Hari Santosa ya, menggambarkan bahwa betapa sulitnya menemukan orang tua yang kemudian ingin membuat anaknya menjadi pencintai ibadah, bukan lagi terbeban dengan ibadah. ya, Ternyata simpel. ya, Jadi kalau kita malam ini contohnya ada Mbak Nadia gitu yang anaknya baru sembuh dari sakit, itu bisa ditanamkan kecintaan yang pesona tentang ibadah adalah dengan contoh kalau Ustaz Hari Santosa Layar Sam menyatakan bahwa ketika azan ya, itu peluk anaknya dan kemudian kita sama-sama ke surga ya. Nah, ini azan ini mendorong kita untuk ke surga. Jadi bukan ini waktunya sholat ya, Nak. Apa bla 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 segala macam. Tapi hadirkan kecintaan dia tentang keindahan yang mempesona, tentang bahwa azan ini adalah waktu untuk kita berkumpul di surga. Itu kan yes, jadi wow buat saya, wow. Itu luar biasa betul. permulaan yang menjadi sangat luar biasa. Karena kalau saya lihat orang tua sekarang begitu azan, 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 udah, matiin handphonenya. Apa? Menjadi sibuk dengan kewajiban-kewajiban, tapi lupa bahwa ada kasih sayang yang seharusnya begitu Ya. begitu hangat menyelimuti anak-anak kita gitu, Ustaz. Nah, itu tadi Sat, kita lompat Sat, tadi. Kan dalam fitrah itu ada fitrah kebertahapan ya, berkembangan. Kita ngomong azan waktunya sholat itu untuk anak balik. 7, 10, boleh Tujuh, masuk ke situ. ya, oke masuk situ. Karena sudah ngomongnya bab yang itu gitu kan. Ya, Bab pengajaran sama bab ini. Kalau ngomong di bawah babnya emosi dan eksplorasi. Makanya Insya tadi Allah. di bab awal ini ngomongnya. Nah, makanya kalau nanti kita bisa keluarkan itu Sat, yang form pertama, Oh, checklist itu. taib, 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 Nah, taib. itu nanti bisa di sini bisa ngecek nih untuk Ya, anak-anaknya yang di balik pertama. Mungkin tapi hanya untuk lembar yang itu saja ya. Hanya ya, ya, lembar ya. yang itu saja, coba nanti jadi PR saat nih, Siap. jadiin PR untuk orang tua kita. Karena di situ nanti kita tak pertanyakan ketika anak-anak mendengar kata Allah, kalimat Allah, gimana Hmm. respon? Ya. Nah, ini kan Ada getaran atau enggak gitu iya, ya atau ketika cuek. Nah, nanti jangan akhirnya, oh berarti anak saya masalah. Enggak, berarti mungkin ada tadi. Sebenarnya kita harus kembali kepada diri kita bahwa jangan-jangan kita memang tidak mengenalkan Allah ya, sebagai Rahman Rahimnya kita tidak kenalkan. tidak ada Jangan sensasi yang dihadirkan ketika di betul, awal. betul. Jadi akhirnya tadi saya bilang, mungkin hari ini anak-anak nganggap beban karena tadi kita lompat. Ya benar sebenarnya ngomong, azan, waktunya sholat itu tidak salah. Itu betul. Cuma yang dihadapinya, audiensnya tepat atau tidak, gitu kan? Ya. Ketika anak-anak, kalau misalkan gini, apa namanya, ditakut-takutin, tuh, udah azan tuh, udah maghrib Hmm, tuh. hmm, hmm. Kan maghrib itu diidentikan dengan keluarnya setan, Ya, misalkan. Karena ya, ini kan jadi, ya, sebenarnya malah menakut-nakuti, gitu loh. ya, Hal-hal seperti ya. ini jadi something wrong yang terjadi di kita, gitu loh. Oke. Gitu, Seth. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Baik, rasanya nggak adil kalau saya nggak memberikan kesempatan kepada Iya, para siswa-siswi sekolah ayah bunda ini. iya. Monggo kalau kita mau ada yang mau di share, jangan lupa
di sebelahnya Ustadz Ruli itu ada tombol infak, sertakan angka 9 di akhir nominal infaknya. Monggo silakan kalau ada yang mau share, mau nambahin, mau marah-marah juga boleh, mau nambah juga boleh, mau silakan. Ya, ini ada Bu Titi di Ponorogo, ada Bu Darmi, monggo silakan. Makasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Deh? Ya. Bisa lagi nih saya tadi dengan istilah yang anak tidak jauh dari orang tuanya. Pohon tidak, buah tidak Apel, jauh iya buah. dari Nah, pohonnya, iya. Tapi ketika kita menyaksikan, misalnya ada orang tua yang sangat beda jauh dengan anaknya. Misalnya orang tuanya tuh sangat soleh, kayaknya sangat-sangat-sangat deh. Tapi hmm, kita lihat ternyata anaknya tidak gitu. hmm, Tidak sama sekali mencerminkan orang tuanya itu gimana tuh Ustadz? iya. Apakah Kayak Nabi itu, Nuh gitu ya. iya iya gitu. Kayak Nabi Nuh kan itu gimana Ustadz kalau seperti itu? Makasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Ya, jadi Bude satu hal, iman tidak bisa diturunkan. Oke. Kalau kita mungkin cek aja, secara karakter lain itu diturunkan, tapi iman tidak bisa diturunkan. Oke. Ya, kan kalau bisa diturunkan anaknya Nabi jadi iman beriman semuanya gitu kan. Baik. Nah, ini yang menjadi titik awal bahwa dalam konteks apa tadi buah tidak jatuh dari tidak jatuh dari pohon, tidak jauh jatuh dari pohonnya. Ya. Mungkin tadi itu pohonnya di pinggir kali, jadi itu jauh gitu, kentir gitu ya, kalau bahasa Jawanya kentir gitu. Kayaknya pohon kelapa nih kayaknya Ustaz. Jadi jauh kemana gitu. Ya, jadi ini yang perlu kita ini kan. Jadi memang akhirnya tadi saya bilang transfernya memang transfer karakter. Oke. Jika kita ngomong transfer karakter, apakah keimanan itu akan tiba-tiba muncul? Makanya tadi saya bilang. Nah ini kita soleh itu apakah soleh sendiri atau soleh sosial atau tadi Oke. kesolehan untuk dirinya sendiri atau nanti nyambung sampai ke anak-anaknya. Mohon maaf, Ya. banyak di antara kita di antara saya tidak ini ya ingin membuka aib para beberapa asatid misalkan Ya. anaknya mungkin ada masalah. Di Hmm. sisi lainnya tadi walaupun mereka ini ya mereka ngobrol sama saya, "Ustaz, saya salah, saya terlalu banyak di luar, saya melupakan anak saya." Nah, tadi Ya. Bu Bude mungkin ada kehadiran. Mungkin beliau menjadi teladan, tetapi beliau tidak hadir. Anak-anak padahal kan Oke. butuh kehadiran. Nah, Ya. di sini akhirnya menjadi ada yang hilang dan Allah akhirnya uji dan Allah peringatkan beliau dengan anak-anak beliau. Oke. Nah, dan itu mungkin dari saya ya. Jadi bahwa Ya. itu mungkin terjadi dan bahkan dalam Al-Qur'an juga ada contohnya gitu. Ya. Ya, jadi Nabi Nuh tadi ya. Betul, Ustaz. Ya. Jadi kalau saya pengen nambahin, mohon izin. Eh, jadi saya pernah di tahun 2005 kalau nggak salah. Itu pernah ngebantuin teman-teman di daerah Bongkaran, Bu Deh. Bongkaran itu kalau orang Tanah Abang pasti tahu. Oh iya, tahu Bongkaran. Iya, Ya, itu ya, eh, Diajak. itu isinya para kupu-kupu malam yang kemudian setiap malam memasukkan pria yang berbeda-beda dan anaknya menyaksikan ibunya bermalam bersama pria yang random ya. gitu dengan bau yang khas gitu ya. Tetapi anak-anak ini harus dididik di TPA tempat kami belajar. Purin bersama Ustadz Ramli Ishak kami mencoba untuk mengajarkan kepada anak. Apa yang kami ajarkan? Bahwa kembali kepada kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masing-masing sendiri-sendiri, bukan karena orang tua kita begitu terus kita jadi gitu. Jadi nanti kita akan kembali nafsi-nafsi kepada Allah itu apakah kita minta sama Allah kita dilahirkan dari orang tua yang begitu kan enggak. Maka kuatkan akidah mereka, kuatkan tauhid mereka. Balik lagi ke surat 57 ayat yang kedua-dua dan 23. Kadang-kadang musibah yang terjadi itu sudah ada di lauh mahfuz sebelum itu kejadian. Untuk apa? Untuk supaya orang tidak terlalu sedih terhadap apa yang terjadi dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang dia dapatkan. Jadi Allah nggak suka sama orang yang berlebihan dan sombong di dalam konteks itu. Nah itu yang kemudian saya tanamkan kepada mereka sehingga mereka memahami betul bahwa ya sudah kalau bisa merubah ibunya
dalam keadaan yang lebih baik, mereka berusaha untuk mulung, mereka berusaha cari uang untuk kemudian bisa menghidupi keluarganya, tapi ya dengan keterbatasan. Kalau cukup maka sampaikan kepada orang tua, kalau cukup gitu ya, maka hari ini ibu nggak usah terima tamu. Itu kan jadi bagian yang wow, luar biasa gitu. Jadi gitu Bude, mudah-mudahan jadi pemahaman yang sederhana buat kita, karena contohnya memang Nabi Nuh aja gitu kan ya, Ya, jadi nggak bisa nurunin karena contohnya nggak pernah ada yang standar di ya. Al-Quran itu. Yang lain monggo silahkan. Matur nuwun Ustaz. Monggo. Mbak Dwi, silahkan. Itu ada Teh Dwi, kenangannya. panjang. Kenangan indah beliau di usia prabaligh, tiap sebelum subuh dibangunkan sama orang tua, nunggu dipercikin air di muka atau dipindah atau digendong dari ruang TV ke kamar, padahal bisa bangun sendiri. Oh, menikmati dia. Ya, Kesabaran dan kejenakaan abah saya buat saya menganggap figur orang tua itu sangat luar biasa. Jadi apapun kata mereka pasti dipatuhi dan sangat takut untuk menyakiti hati mereka. Dan akhirnya setelah remaja dan dewasa mendapatkan banyak hal yang melukai hati. Itu jadi kondisi paling pojok di hati. Seperti rasa cinta itu sempurna untuk orang tua. Masya Allah. Keren. Jazakallah. Ada komentar Ustaz? ya, ya itu tadi kenangan tadi bilang kan, kenangan-kenangan Ya, indah inilah yang perlu kita kita berikan, yang perlu kita hari ini kita hadirkan ya. Karena kenangan itu kan tidak bukan sesuatu yang ujuk-ujuk maksudnya gitu. Ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk, tapi semuanya bisa kita hadirkan dengan perencanaan-perencanaan. Nah, kayaknya ini perlu mendidik tidak bisa mendadak. Kalau mendadak nggak bisa mendidik kan gitu kan. Berarti ya, memang harus ada perencanaan-perencanaan di sini. ya. Kita bisa harus merencanakannya dengan baik. Kita juga harus merencanakan semuanya agar nantinya kita dan anak-anak kita ya kita bisa lebih 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 baik dan lebih baik lagi. Mungkin gitu sih Baik, saya sih. baik, baik, baik. Silakan kalau ada yang mau sharing lagi. Baik, tadi Bu Eva kayak mau nyalain itu, nyalain mic. Ada yang mau disampaikan mungkin silakan. Baik. eh di seperempat menit, seperempat jam yang Ya, akan datang nih, Ustaz. Eh, lagi. Ini ada ketika dari Pak Wildan. Ustaz. oh, baik. Oke. Bagaimana cara memeluk anak laki-laki sebelum balik, yang sedang balik, pra Maksudnya remaja, gimana? pra Kan anak remaja, cara merangkul anak ini makhluk laki-laki, dalam konteks fisik atau maksudnya apa ini? Ini merangkul, Ustaz, merangkul, Ustaz. oke, merangkul lebih ini ya, berarti lebih apa namanya? Nyambung ya, nyambung, Ya, connecting ya, 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 connectingnya ya. ya, ya. Ya, eh, connecting ini kan tentang nah ini. Kita juga kalau nanti mungkin ini pembahasan yang hari ini tidak bisa selesai hari ini Ustaz, ya. Kita Baik, minggu depan masih sesi masih ini kedua juga, ya. masih seputar ini, Masih, ya. masih ini juga tapi sesi kedua. Nanti juga kita harus bicara terkait dengan tumbuh kembang. Nah, kalau kita tumbuh kembang misalkan tadi kita nanti ini sudah ketika tadi mohon maaf tadi itu preteen teen ya anak-anak. Ya, Oh ya, preteen, ya preteen. Preteen itu berarti sebelum balik loh. sebelum remaja, ya. Ya. Tapi sedang menuju kepada itu. Ya, jadi gini, akhirnya kita juga ini konteksnya nanti adalah konteksnya komunikasi. Konteksnya komunikasi. Kalau kita bicara tentang memeluk ini, ketika konteks komunikasi ini berarti kan kita harus ada frekuensi yang sama. Oke. Ya, berarti yang paling penting, nah ini paling penting adalah nurunin ekspektasi. Oke. Ya, dan ini nurunin ekspektasi karena sebenarnya kita marah itu bukan karena kelakuannya mereka, tapi ekspektasi kita terlalu tinggi. Oke. Ya, jadi ketika kita ini kita harus mau untuk menurunkan ekspektasi kita. Ya, Ini yang menjadi penting nih gitu. Menjadi penting bagaimana kita nurunin ekspektasi, nyamain frekuensinya, oke. nyamain frekuensinya. Tapi bukan berarti nurutin semuanya loh. Itu Ya. berbeda. Ini hal yang berbeda. Saya sharing dikit tentang Ya, ada seorang sahabat saya namanya Pak Adam, Adam ya, Sidi Permana. Beliau membiarkan anaknya bermain game. Itu malah diujo, Zat. ya, Dibeliin CD-nya pakai ya, PS4 itu kan, beliin ya, CD ini game anu, game apa segala macam, sampai mundurin sholat, mundurin makan apa segala macam. Dia bilang sama istrinya, biarin, biarin, biar dia puas.
sama itu. Sampai akhirnya jatuh sakit. Hmm. Sampai jatuh sakit, baru dia masuk. Ya, Mas Adam ini baru masuk. ya. Gimana rasanya? Capek nggak main tuh? Iya, nggak capek. Oke. Ketika sakit, baru diserbu sama penasehat sama beliau. Kalau nanti sembuh, mau ditambahin berapa kaset lagi? Hmm. Mau berapa CD lagi mau dibeliin? Masih banyak sebenarnya masih. Enggak Pak, aku kecapean. Iya, sholatnya juga mundur-mundur kan ya. Kira-kira Allah ridho nggak sama kamu tuh? Kalau kayak gitu. Itu terus didonder dengan apa namanya? Dengan bahwa ya ini kesalahanmu. Terserah kamu mau merubah dirimu atau enggak, ya itu balik lagi ke dirimu sendiri gitu. Itu Ya, dibalikin. Dan itu efektif gitu. ya. Setelah itu jadi tahu kapan mesti berhenti, kapan. Dan sekarang, Masya Allah, sekarang malah nekunin eh, apa bagaimana menjadi barista, apa bikin minuman macam-macam, Hmm. bikin apa segala macam, buka restoran Masya Allah. gitu. Dan bahkan sudah punya anak lucu anak ini, masya Allah. Ya. Itu menjadi benturan yang kayak begitu tuh dibolehin nggak dalam konteks tadi, Zed? Waktu Eh, pra remaja tadi. kita perlu harus cek dulu kondisi anaknya masing-masing. Karena Oke, tidak, ya, ya, tadi nggak ada kembali template ya, lagi, nggak ada template ini ya. nggak bisa pakai template. Wah, Oke, kalau anak saya begini, ntar dulu. Karena ya, anak kita berbeda-beda kondisinya. ya, Jadi siap, kita siap. perlu pastikan kita kenali. Makanya dan itu sebenarnya tadi kan, beliau itu melakukan itu karena beliau punya Tahu, rasa kasih sayang dan tahu paham kondisi anaknya, ya, karakter ya, anaknya ya, tahu. ya. Dan ini tadi Sat, ketika kita kembali tadi kehadiran, keteladanan segala macam itu akhirnya kita menjadi pemahaman kita terhadap jadi anak. Oh, anak yang ini tuh begini, yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Ini bukan judgment ya, Ya, bukan ya, judging, bukan. ya, ya, Tapi ya. oh, nih anak lebih begini. Ada anak yang tadi kalau diomongin lagi apa namanya pisau, pisau itu tajam. Ada anak yang cukup digituin udah tahu udah gitu. Tapi ada yang kalau Dibiarin nyoba. belum nyoba itu belum. Jadi semua anak punya kondisinya masing-masing. Ya, Jadi ya, ya, ya. temukan kondisi itu. Jadi, nah Oke. kembali lagi akhirnya ini bukan tentang cara saya bilang tadi akhirnya kita tentang bagaimana Solusi diri kita. oriented. Iya, bagaimana kita orientasi kita apa dan tadi menyamakan frekuensi itu tadi ketika anak lagi main misalkan gitu kan. Hmm. Dia lagi main bola. Langsung dipanggil, dimarahin misalkan. Ya, ya. Frekuensinya lagi beda-bedanya gitu loh. Oke. Lagi nyampe. Kebahagiaannya dicabut ya. Betul, langsung dan pada waktu mungkin yang lebih mengerikan lagi ketika itu di depan umum langsung Nyap-nyap. ya ini kan jadi sesuatu. Makanya kan Ya, berarti kita perlu memilih waktu. Akhirnya kalau pada how to-nya masuk pada how to-nya memilih waktu yang tepat, oke. memilih pada kalimat-kalimat yang tadi Ya, kalimat Pak Adam tadi dengan kepada anak beliau pas ininya. Jadi ketika beliau ini nanti mungkin berbeda lagi ketika Ustadz dengan putranya berbeda ya. dengan saya dengan putri saya berbeda dengan yang lain juga pasti berbeda. Ini nanti jadi how to itu mengindikan ke atas lagi Oke, kondisi-kondisi oke. syarat ketentuan tadi seperti itu. Oke. Gitu ya Pak Wildan ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak laki yang preteen yang sedang balik itu bisa diajak ngobrol dengan frekuensi yang memang Pak Wildan paling tahu soal anak Ya, itu bagusnya diapain atau waktu yang mana yang kita bisa attach di 4 hal tadi itu. ya, Jadi lebih kepada kehadiran, kasih sayang, kemudian kepedulian dan keteladanan tadi. ya. Ini dari Tena dia nih. Beliau mengenang almarhum ayah itu mendidik dengan kasih contoh jam 3 subuh bangun, sering bantu Umi meskipun lelah kerja, perhatiannya nggak ada lawan. Hmm. Jaga anak perempuannya dengan baik. Itu katanya warisan warisan pendidikan itu lebih baik daripada warisan harta, misalnya. Luar biasa. Ya Baik, Allah. ada Ya. lagi yang mau dibahas, monggo Bapak Ibu. Eh, Sebelum kita masuk ke sesi yang kedua dari pendidikan prabalik ini, karena kalau saya melihat bagaimana fitrahnya anak itu menjadi tadi Ya. banyak yang balik duluan ketimbang akilnya. Kalau saya lihat anak-anak SD sudah tahu pacaran, anak-anak SMP sudah berzina, itu kan penelitian tahun 2004 Ustaz. Ya. Itu Jakarta Selatan, anak gadis itu umur 9 tahun. Ya. Jadi keperawanan itu di umur 9 tahun. Artinya umur 10 itu masih SD loh, Zat. Ya, betul. Kelas 4. Kelas Ih, 4. itu kan, waduh, 2004 loh itu. Apalagi sekarang, aduh ya Allah, ya Rabbi, segala macam sosmed yang
langsung menyerbu ke bilik-bilik rumah kita gitu. Itu kan gimana itu Ustaz? Kan enggak semua kayak Rifaya Ustaz. Iya, iya, iya. Jadi begini, Ustaz, kalau akhirnya pada titik tadi kan, kenapa? Nah, ini menjadi penting. Kenapa balik itu perlu? Ya kan? Saya sering ini. Yang tidak terukur tidak bisa ditingkatin. Balik itu sinyal tubuh kan? Ya, Sinyal tubuh yang memang akhirnya Allah berikan sebagai alert gitu loh, sebagai ya, alarm, ya. tanda alarmnya bunyi gitu kan. Sebenarnya kita Hmm, itu mendidik sampai alarm itu bunyi. Nah, oke. gitu kan sebenarnya. Kalau bahasa ininya kan kita ngedidik itu di tahap awal tadi sampai alarm itu bunyi. Tapi sebenarnya kita itu countdown, sebenarnya kita itu menghitung mundur. Duluan mana alarm sama sistem yang kita bangun, gitu kan. Oke. Nah, Sistem yang ini kita yang bangun itu dari akilnya atau dari baliknya atau gimana Ustaz? nah, ini nanti perlu ini ya. Jadi kalau nanti di tahapan awal, di tahap nanti prabalik itu kita bagi jadi dua ya. Jadi prabalik patuh dan Ya. jadi prabalik dua. Karena nanti eh, ada tahap awal yang kalau bahasanya toddler tadi ya, Hmm, toddler tadi menuju anak-anak kid tadi, anak ya, itu kid ke preteen. Kalau kita bahasa, tapi saya lebih enak prabalik 0 sampai ya. 7 tahun, sampai 7 sampai 10 tahun ini menjadi prabalik dua. Nah, ini ada dua tahapan. Tahapan yang pertama sama tahapan kedua harus terlewati dengan baik. Oke. Nah, ini yang jadi, nah, berarti tahapan pertama tadi pondasinya tadi, kalau kita kenapa hari ini tadi agak melo-melo dikit gitu ya, melo-melo Ya, dikit tentang ya, kenangan, karena di usia 0 sampai 7 tahun ini kenangan tuh menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. ya, ya. Nah, ini menjadi penting, makanya kalau dalam bahasa yang mungkin berapa kali pernah saya sampaikan, nama mereka kita satu tadi kata kalimat, dua kata kunci, emosi dan eksplorasi. Bagaimana mereka akhirnya memahami emosi. Nah, pastikan Hmm, akhirnya rumah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman. hmm. Nah, Oke. karena tadi Eh, itu dari sisi emosinya. ya Eksplorasinya gimana? Bisa kasih contoh yang agak konkret nggak, Ustaz? maksudnya Ya, eksplorasi nih, eksplorasi gini, Sat. Anak kita itu kan senang dengan pasti ya ada dalam fitrah tumbuh kembang, dalam fitrah perkembangan fisik itu kan ya tadi mulai anak ya tadi kita dari anak itu melumah apa nih bahasanya jadi bahasa Jawa telentang. sih, Ya, telentang. telentang, miring, Ya, tengkurap. Ini kan tahapan yang kita tahu Sat. Kalau ya. di kartu apa namanya, kartu posyandu Tumbuh itu, kembang. Hmm. atau kartu tumbuh kembang posyandu itu kan ada yang oh sekarang sudah berangkat, Ya, kan itu kita harusnya sudah ini sudah sudah ini ya, betul. ya. Nah, itu sebenarnya sama eksplorasi itu Hmm. anak itu Sensoriknya, ini motoriknya, ini sensoriknya apa segala macam, betul, kognitifnya. makanya anak-anak dikasih stimulasi dengan Ya, dengan dengan mainan-mainan. mainan, kadang-kadang juga di ini. Nah, di kan orang jangan terlalu cepat ditetah misalkan, karena Oke, nanti malah nggak bagus untuk tumbuh kembangnya. Itu kan oke, kita sudah ini sama eksplorasi itu di situ. oke, Bagaimana mereka yang eksplorasi anaknya bukan kita. Jadi oke. harus ini kan anak-anak diberikan ruang untuk eksplorasi. Ya tadi misalkan namanya anak kecil dikasih dikasih pulpen gitu kan, tembok Ya, coret-coret. ya, Ya wajar gitu kan karena dia melihat itu sebagai ruang media dia, sebagai media dia untuk ini kan itu ini dan dia kan nyoba-nyoba. ya. Ketika kita marah ya saya bilang tadi, ini berfrekuensi. Oke. Frekuensinya beda. Dia melihat itu sebagai media, wah ini media ini media yang untuk dia bisa coret-coret. Ya kalau Ya, nggak ingin ini berarti kasih media dong. Ya kan ya. saya bilang kasih media Kertas kah, media kanvas kah, kertas. apakah gitu Pas ya. tapi juga tadi jangan dikasihnya serim. Hmm. Jadi kan kadang-kadang kita dengan dalih ekonomis Ya, sekalian Ustadz, kalau beli serim itu lebih murah daripada beli beli sepersepuluhan. Iya nggak apa-apa beli mah serim, tapi ngasihnya satu-satu. ya. Karena dia itu nanti dari eksplorasi ini, dari coret nanti bisa ngeremes, bisa nyobek. Nah ini yang ruang-ruang ini yang perlu Oke. yang diinginkan. Nah tapi hati-hati Ustadz, jangan Ya. akhirnya memberikan terlalu banyak. Karena kemarin ternyata saya ada baca salah satu jurnal, anak-anak yang mainannya sedikit itu jauh lebih kreatif daripada anak-anak yang mainannya Ah, banyak itu dia. Itu dia. gitu. Itu dia. Jadi Ya, saya jadi ingat cucu saya yang di Madinah itu. ya, Masya Allah, luar biasa. Dia eh, pokoknya seru deh. Ada kulkas, didorong-dorong, tarik-tarik, nah, ada itu sampai ke askar mindah-mindahin bench apa ya. Nah, eh, jadi gini Sat, ada kata kunci.
Main itu aktivitas, bukan tentang alat. Hmm. Ya. Ya, ya. Main Biarkan itu, biarkan imajinasinya ya, bermain ya. gitu. Jadi bermain itu tentang aktivitasnya, bukan tentang alat bermainnya. Bukan banyaknya mainan, tapi Ya, bagaimana dia menggunakan satu mainan untuk beberapa ya, imajinasinya gitu ya. ya. Kita dulu Dulu kita kecil banyak banget mainan ya, Zat. dari Jeruk tanah doang. Bali, ya, kulit Dari kulit tanah jeruk doang Bali. itu kan bisa bermacam-macam akhirnya. Ya, ya, bikin Dari istana, tanah itu bikin bisa apa. jadi ini, bisa jadi itu, tanah di Ya, ini jadi wah segala macam deh, banyak deh. ya, Itu ya, dari Masya satu Allah. hal. Makanya tadi saya bilang, kalau kita hari ini kan semua dengan ini satu-satu, Sat. Kalau main ini itu ini. Kalau Install ini aplikasi Anu. ini. Jadi kalau pada sebenarnya istilahkan bocah dikasih tanah doang, udah deh itu bisa 3 jam diem kan di situ. Ya. Cuma kita itu melihat tanah kotor, virus, kuman. Hmm, Itu kan ya, di situ bakteri. akhirnya Ya. katuan mikire gitu. Kalau saya bilang katuan mikire gitu, katuan mikire gitu kan. Overthinking. Iya, itu yang tadi. Karena tadi saat identik bermain di tanah itu kan kotor, cah deso. Nah, Ya, dengan kita kan orang kota. Nah, nggak pas. leteh. Ya, Ah, ini kan jadi ternyata apa? Yang masalahnya di ini kita gitu loh. ya, ya, mindset kita Hal-hal ya. seperti itu, Sat. Baik, Masya Allah. Saya jadi kebayang bahwa dulu tuh dari batang apa dusnya korek api Ya, dikumpulin itu bisa jadi kereta apian gitu. Terus ya, mobil-mobilan dari kardus-kardusnya sabun apa segala macam. Oh, itu ya, banyak banget yang bisa di. Kalau sekarang tuh mungkin main Transformer gitu, ya, udah mulai dipanggil gitu. Apa Megatron, ya, what's wrong? ya, Transform, ya, ya, berubah itu 20 juta harganya, ya. gitu. Belum Tapi lagi ya, nanti perusahaannya bea itu aja. cukai. Jadi cuma gitu doang, Masya Allah. Iya, Ini iya, iya. Mbak Dina di Wonogiri ini bilang warisan kasih sayang dari orang tua itu akan terus jadi membekas di hati dan itu fondasi pada saat kita memperlakukan diri dan orang lain Ya, itu menghasilkan kebaikan yang sangat banyak lagi dan lagi dan lagi. ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi saya jadi eh, kepikiran sama eh, betapa MacGyver itu sangat membantu kita untuk mencari solusi dari apa bahasa kita tuh tak ada rotan eh, rampun jabi gitu ya. ya. Wah, India lagi nanti jadi ini. Ini em, Teh Nadia nih. Bagaimana Ustaz? Anak bungsu di usia prabalik itu lembut, Ya, tipe yang diajak ngobrol aja paham. Ada beberapa pembelajaran yang diajarkan di rumah itu beda sama perilaku temannya di sekolah. Misalnya hmm, pakai barang orang lain, mesti ya, izin kan? ya, Dan kalau nggak dapat izin ya nggak boleh maksa. Nah, tapi di sekolah barangnya dipinjam teman ya, dan anak itu nggak minjem, nggak minjemin karena beberapa kali kalau dipinjam pasti rusak. Nah, ya, temannya maksa dan ini ya, berlanjut sampai ke rumah. ya, Sebelum sholat Jumat dia pulang lagi dengan mata berkaca-kaca juga cerita. Akhirnya nemuin temen itu yang ngebully itu karena nggak pinjem gitu. ya, Akhirnya ngajak dua teman lagi, saya bilang nggak boleh maksa. Kalau nggak ya, dikasih pinjem ya udah. Atau bujuk lagi aja, pasti dikasih pinjem. Terus saya ya, arahkan anak-anak sudah untuk saling memaafkan. Kondisi ini jadi seperti ikut campur urusan apa pendidikan orang orang lain gitu. ya, Kalau ya, anak-anak udah biasa dengan intonasi yang ya, rada kenceng dan cara bicara yang cepat, salah nggak sih sikap begitu, Zat? ya. Terus nih. Oke, jadi gini, gini. Jadi kalau saya tidak pada titik salah atau benarnya. Jadi gini, Ya, ada hal yang memang harus diselesaikan oleh anak hmm, dengan cara mereka. oke. Ada hal yang memang perlu kita bantu. Kontrol sosialnya ya. Oh, jadi ini juga perlu akhirnya kan tadi saya bilang akhirnya kan yang sering kita sering ulang mendidik satu anak itu perlu perlu banyak orang dan di sini berarti ada perlu tadi ya membuat aturan itu kan juga perlu ada beberapa hal ya Sat, ya. Yang pertama nanti ada fair 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 ya aturan itu harus fair bukan hanya untukku tapi juga untukmu bukan hanya Ya, untukmu tapi juga untukku dan untuk ya. kita semua gitu Adil kan ya. ya fair dan firm Hmm, ya kemudian juga ada fun oke. dan juga fokus. Nah ini berarti nanti karena di sana kan kalau kita ngomong di sekolah berarti ada institusi, berarti kan di sana perlu rule-nya kayak gimana sih? Hmm, Apakah hmm, memang hmm. betul kita perlu sampai turun datang ke anaknya? Ya. Nah Atau ini lewat guru. atau lewat guru lah ini mekanismenya Ya, perlu saya tidak bisa mengatakan benar atau salah karena ya.
ini ya, jadi saya pada titik-titik standarnya begini gitu, standarnya begini. Jadi pada titik how to-nya nanti coba kita bisa ini kan, karena Ya. nanti sebenarnya tadi Simpul-simpulnya bisa diurai itu. betul, karena tadi ternyata memang kadang kadang anak kita itu butuhnya pelukan saja dan biarkan dia Oke, menyelesaikan masalah. oke. Atau Sama kayak memang kita kalau main apa? Kalau main congklak ya, itu kalau main congklak itu kan kadang-kadang ada yang suka nyengkerem tuh, Ustaz. ya, Makanya kalau yang curang-curang gitu langsung kita ya, blacklist itu. Jangan main sama ya, dia suka curang apa. Akhirnya ya, kontrol sosial itu yang membentuk kita menjadi jujur kalau main apa segala macam dan seterusnya. Dan itu bagian yang kemudian hari ini berantem mungkin besok ya berteman lagi dan ya, seterusnya. ya, ya. Apa inner child atau child apa? Apa saya takut salah istilah ini Ya. bukan childish apa inner child atau apa itu? Yang Jiwa di jiwa kekanak-kanakan itu kan bukan bukan tuh kok takut salah istilah saya ini. ya, Eh, berjiwa anak-anak itu kan bukan kekanak-kanakan gitu Ustaz. ya, Gimana sih? ya, ya. Ya, mungkin kalau konteksnya memang anak-anak masih dia memang masih dinamika dia ya, dinamika Ya, anak-anak dia memang anak-anak itu kan paling cepat memaafkan, ya, paling cepat lupa ya, ya, dan ya. itu yang perlu kita terus bahwa dunia anak ini dunia yang sangat positive thinking kan. Mhm, mhm. Ya naliko itu tapi habis itu ya selesai gitu. Ya. Tidak ada Sanariko ininya. itu seketika ya Bapak Ibu Ya. ya. Ini kebanyakan air sungai berantas ini. Saya ini gitu kan. Baik, Ya, sepertinya jadi, kita ya, harus sambung di pekan depan nih, Ustaz. ya, Jadi ya, kita akan bahas tentang prabalih yang fase yang kedua. kedua. Ya, Karena kalau bicara tadi tentang sesuatu yang membekas di kebahagiaan kita itu ternyata jadi fondasi untuk kemudian kita bisa menjadikan itu sebagai sebuah dasar eh, perkembangan anak. Nah, mari ya. kita lihat bagaimana eh, menumbuhkan kesadaran bahwa kepatuhan dan ketaatan itu ternyata harus ditumbuhkan dengan cara apa? Jangan lewatkan sekolah ayah bunda pekan depan, insya Allah. Baik, Em, syukuran ya. jazakumullah khair, Ustaz. Ustaz, Afan untuk di grup nanti PR-nya kita keluarkan Ya, lebar observasi dan ya, silakan isi. kita observasi kondisi di rumah kita masing-masing. Oke, baik. Insya Allah kita ketemu sampai pekan depan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya. Tetaplah berbuat baik, memperbanyak kebaikan, dan selalu memberikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena akan ditambahkan nikmatnya meskipun kita adalah makhluk yang di surat 70 ayat 19 itu innal insana khuliqa halu'ah, meskipun kita ini punya karakter murung gitu ya, punya apa namanya keburukan bawaan sifat ya, kayak apa kawan baik gitu kalau orang Jawa bilang itu, tapi mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini jangan pernah puas dengan apa yang kita bahas karena tidak ada template, tidak ada cetakan yang pas untuk kita jalankan dalam kehidupan kita karena yang paling tahu bagaimana cara memperlakukan itu kepada pasangan kita, kepada keluarga kita sehingga kita bisa menyatukan visi dan misinya untuk semuanya mengambil bagian untuk menuju kepada surga. Jadi yang terbaik tetap melakukan yang terbaik biar Allah mengerjakan sisanya. Faida azamta fatawakkal Allah. Be the best, do the best. Allah will take care of the rest. Assalamualaikum ajma'in. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi wabil haq. Akhirat da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Have a nice weekend. Waalaikumsalam Ustaz. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته